Oke, selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, ya haleluya. Nama saya Indri Kabul. Puji Tuhan, pagi ini diberi kesempatan untuk melayani. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Amin. Ya, oke. Tolong selama saya khotbah LCD yang dipasang, PowerPoint saja supaya enggak keganggu gitu ya. Oke, boleh? Ya. Oke. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Tahun 2013, firman Tuhan katakan atau janji Tuhan untuk gereja kita katakan apa? The year of restoration to wholeness. Tahun pemulihan seutuhnya. Katakan tahun pemulihan seutuhnya. Tahun next level. Tahun new beginning. Ya. Dari awal tahun, Gembala Pembina kita katakan 3 hal ini. Tapi di bulan-bulan terakhir ini ditambahkan 1 hal. Tahun mujizat yang kreatif. Amen. Nah, saudara, saya rindu ya, kita sudah memasuki bulan Juni, berarti 1 semester pertama 2013 sudah mau selesai. Ya, bulan begitu masuk Juli udah masuk semester kedua. Pertanyaan saya begini, apakah dalam 1 semester pertama atau 6 bulan pertama ini saudara dan saya sudah mengalami pemulihan seutuhnya? Amin. Amin. Ya, apakah kita sudah mengalami next level? Ada yang amin, ada yang masih mikir hampir bu, hampir. Oh, haleluya gitu ya. Apakah kita sudah mengalami new beginning? Yes, hampir. Tapi tidak kebetulan dan tidak terlambat. Kalau saya minta mulai dari hari ini, saudara mulai menulis permulaan baru apa yang kau rindukan terjadi. Amin. Hal-hal pemulihan seutuhnya apa yang kau rindu terjadi, mulai catat malam ini. Hal next level apa yang kau rindu terjadi, mulai catat hari ini. Amin. Supaya apa? Supaya akhir tahun ini saudara gak bilang begini, mana Tuhan janji pemulihan, aku gak lihat. Mana Tuhan janji next level? Ya kalau coba begini doang mah wajar-wajar aja. Gak seperti yang saya harapkan. Saya berdoa, saya minta. Kalau saudara mulai catat kerinduan saudara untuk permulaan yang baru, untuk next level, untuk pemulihan seutuhnya, apa saja yang kau rindukan terjadi. Engkau mulai catat, engkau mulai tumpang tangan, doakan setiap hari, engkau akan lihat percepatan akan terjadi. Belum sampai Desember akhir, engkau akan terlihat pemulihan seutuhnya, next level, new beginning, mujizat kreatif, pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Tapi tolong catat saudara, amin. Ya, jangan cuma sekedar gitu aja, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu jelas bagaimana Tuhan menuntun kita. Nah, pagi ini secara khusus saya mau share tentang next, bagaimana kita menjadi extraordinary person in next level. Baca 2-3. Extraordinary person in next level. Saya mau tanya, siapakah di sini orang-orang yang luar biasa? Amin. Wes, puji Tuhan ya. Ini jemaat yang cerdas dan luar biasa ya. Kenapa? Karena beberapa kali waktu saya tanya, siapa di sini yang extraordinary person? Mereka ragu-ragu angkat tangan saudara. Ya mereka masih mikir, oh saya bukan artis, saya bukan orang pemerintahan, saya bukan orang top. Ya, kenapa saya extraordinary? Padahal kita tahu, waktu kita terima Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita menjadi orang yang extraordinary. Amin. Oke, buka dengan saya pagi ini, next, dari 1 Samuel pasal yang ke-10, yang ke-25, sorry. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-25. Mulai dari ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, ya. Judul perikopnya Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu adalah Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat
Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Saudara, Alkitab berkata, Daud menyuruh orangnya memberikan salam kepada Nabal. Dan apa yang terjadi? Waktu Daud mengirim orangnya untuk menyatakan salam, maka respon Nabal, ya, kita baca di sini ayat yang 10. Ya, respon Nabal berkata begini, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Saudara ingat baik-baik waktu ayat yang pertama kita baca, Nabal orangnya kasar dan jahat. Betul? Orang kaya enggak? Kaya. Ribuan kambing domba. Tapi kasar dan jahat. Sedangkan istrinya yang cantik tapi bijak namanya Abigail. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu orangnya Daud memberikan salam kepada Nabal, Alkitab berkata ayat 10, Nabal bilang, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Saya percaya respon Nabal gak cuma sekedar gini, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pasti enggak gitu. Ini orangnya kasar, betul? Mungkin sambil mencak pinggang ya, teriak-teriak, siapakah Daud? Ya gitu ya, pakai ekspresi gitu. Kenapa? Karena memang jahat dan bebal. Saudara, apa yang terjadi waktu respon Nabal seperti ini? Alkitab berkata, saya tulis di sini, ya. Maka anak buah Daud kembali kepada Daud dan memberitahukan kepadanya kata-kata Nabal itu. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya. Saudara baca yang kuning, 2, 3. Kamu masing-masing sandangkanlah pedang. Saya mau tanya, kalau Daud bilang sandangkan pedang, kira-kira apa saudara? Halo, kira-kira apa saudara? Perang. Bayangkan, respon yang salah akibatnya bencana. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan di Pastor Message, mulai masuk bulan Maret, gembala pembina kita di Pastor Message berkata begini, ini adalah tahun di mana Tuhan akan memproses kita untuk mengalami pemulihan seutuhnya. Bulan Maret, bulan April, lebih tegas lagi, ini tahun peperangan yang dahsyat. Perhatiin enggak? Betul enggak? Ya. Hari-hari ini mau next level perang, saudara. Amin. Untuk mengalami pemulihan seutuhnya perang. Pasti akan ngalamin. Kenapa? Saudara perlu tahu. Iblis tidak suka kita next level. Iblis tidak suka kita ngalami pemulihan seutuhnya. Amin. Oleh karena itu tangkap baik-baik. Kalau hari-hari ini untuk saudara next level. Ada tantangan, ada peperangan, ada intimidasi, ada kesesakan. Maka hari ini kita belajar respon yang tepat akan menentukan masa depan kita bencana atau berkat. Amin. Gimana bisa menjadi extraordinary person in next level? Kita lihat di sini apa yang terjadi dengan Abigail. Tolong next. Saya tulis di sini. Ya, sementara itu kepada Abigail, istri Nabal, sudah diberitahukan oleh seorang pelayan Nabal. Demikian, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberikan salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Bayangin gitu ya, siapakah Nabal ya. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Kami tidak kehilangan apa-apa. Selama kami lalu lalang di dekat mereka dan ketika kami ada di ladang. Next ya. Oleh sebab itu, ini budaknya Abigail ya, ngomong sama Abigail. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Saudara dengar baik-baik. Waktu budaknya ini mendengar kondisi yang ada, Nabal maki-maki. Maka budak ini memberitahu kepada Abigail. Lalu budak ini bilang, pikirkanlah, pertimbangkanlah ya kondisi yang ada. Oke, next. Ayat 18. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti, 2 kantong kulit penuh berisi air anggur, 5 domba panggang, 17 kilogram gandum panggang, 100 rangkai buah anggur kering, 200 kue ara. Semuanya itu dimuatnya di atas keledai-keledainya. Lalu berkatalah kepada bujangnya, berjalanlah mendahului aku dan aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukan. Saudara, kira-kira makanan yang banyak
yang dibawa oleh Abigail ini untuk apa? Halo? Untuk apa saudara? Halo? Apa? Dipersembahkan kepada Daud. Lihat. Hari-hari ini untuk saudara next level. Kunci yang pertama untuk jadi extraordinary person in next level. Next, saya tulis di situ. Wisdom to respond rightly. Ya, saya tulis di sini. Kita perlu wisdom. Bagaimana berespon dengan benar. Ya, kita perlu hikmat bagaimana berespon dengan benar. Kalau kita nggak punya hikmat untuk berespon dengan benar, akibatnya apa? Masalah datang, persoalan datang, kita responnya salah, responnya emosi, responnya nggak tepat, bencana yang terjadi. Amin. Saya boleh turun ya Bu? Boleh. Oh iya. Saya nggak bisa berdiri terus di sono gitu sih. Biasa turun soalnya ya. Nah ini yang terjadi. Hari-hari ini perlu minta hikmat supaya respon kita tepat. Yang mengerti katakan amin. Waktu saudara penuh Roh Kudus, saudara penuh dengan firman, saya percaya ada sesuatu respon saudara akan tepat. Amin. Berapa hari ini anak-anak sedang dibagikan rapotnya. Ya, orang tua yang punya anak masih sekolah sedang lagi lihat kaget-kaget. Kalau rapotnya bagus, puji Tuhan. Memang kamu anak mama, jeleh gitu ya. Anak papa gitu kan. Begitu rapot nilai jelek. Kamu nih gimana? Mama udah kerja keras, papa udah kerja keras. Udah dikasih uang les yang lesnya udah paling top. Les ini, les itu. Masih kayak begini juga. Gimana nih? Gak bisa begini. Kalau masih cuma sekedar diberikan nasihat seperti itu, it's okay. Tapi kalau sampai bilang ini, kamu nih dasar otak kebo. Belajar kayak gimana, gak bisa-bisa. Gitu ya. Anaknya bilang, aku otak kebo, kamu juga mama kebo. Ya, respon yang tepat menimbulkan berkat. Respon yang salah menimbulkan bencana dan kutuk. Amin. Perhatikan baik-baik sampai akhir tahun ini. Kalau saudara mau next level, respon kita harus benar. Respon kita harus penuh hikmat. Yang mengerti katakan amin. Oke, next. Ayat 23 sampai 25. Lalu ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya dan sujud kepada Daud. Sorry men, yang ada urusannya tuh Daud sama Abigail atau sama Nabal? Nabal. Sekarang maaf, ini para istri di sini ya. Urusannya dengan suami, apakah kita mau campur tangan? Enggak toh. Ya udah sama-sama urus aja sama suami. Saya ya istri. Tapi beda dengan Abigail. Sorry, di sini Abigail bukan kepo. Apa itu kepo? Mau ikut campur urusan? Enggak. Ya, tapi Abigail punya hikmat berespon dengan tepat. Waktu dia punya hikmat berespon dengan tepat, apa yang terjadi? Begitu dia lihat Daud, dia sujud menyembah kepada Daud. Dia gak bilang gini, Daud, lu mau macam-macam nih sama suami gue? Belum tahu ya? Enggak. Kenapa? Karena hikmat untuk berespon dengan tepat akan membuat kita, next, yang kedua, kita punya action yang tepat. Action yang benar. Saya tulis di sini, action rightly. Kalau kita tidak punya respon yang tepat, sorry man, kita nggak akan bisa actionnya dengan tepat. Respon yang emosi tidak akan membuat tindakan kita tepat. Iya apa ya? Respon yang salah tidak akan membuat action kita, tindakan kita tepat. Makanya hari-hari ini, kalau saudara bilang, Tuhan, kenapa udah Juni saya belum next level ya Tuhan? Kenapa belum terjadi pemulihan seutuhnya ya? Cek respon saudara. Ada sesuatu, bagaimana respon saudara? Kalau kita maaf punya hati yang mau ikutin tuntunan Tuhan, sekalipun ngalami proses, saudara gak akan bilang ini, gara-gara dia tuh, wah kurang ajar dia, brengsek dia. Enggak. Saudara akan bilang, terima kasih Tuhan, kalau engkau proses aku melalui orang itu. Kenapa? Karena aku akan next level. Amin. Paradigma yang benar akan membuat kita punya respon yang tepat. Betul? Coba cek hari-hari ini. Saya percaya, waktu saudara mengerti ini, engkau pasti akan next level. Engkau pasti akan mengalami pemulihan seutuhnya. Yang percaya katakan amin. Oke, next. Maafkanlah kelalaian hamba. Bayangin, dia sudah sujud menyembah Daud dan Abigail berkata, maafkanlah kelalaian hamba. Maaf saudara, kita lihat latar belakangnya. Nabal, kasar, bebal, ya, apalagi?
jahat. Saya percaya yang namanya Abigail jadi istrinya Nabal pasti udah bohwat. Tiap hari pasti dijutekin. Tiap hari pasti mungkin KDRT kasar, jahat. Bisa bayangin saudara ya, kita harus masuk ke konteks cerita, konteks firman. Ya, kita enggak bisa comot-comot ayat aja, tapi masuk ke konteks firman. Pasti Abigail, saudara bisa bayangin, suami yang jahat, kasar. Itu pasti ngomongannya kasar terus tiap hari. Kalau perlu Abigail HMC terus tiap minggu. Tuhan, haleluya, haleluya, suamiku Tuhan, aduh. Ya, sehingga kalau sewaktu-waktu ada orang yang berusaha untuk memberi pelajaran kepada Nabal, kalau istri zaman sekarang, wis tahu rasa loh, tobat loh. Ya Pak ya, sekarang di sini nggak ada, ini malaikat semua. Amin. Ya, istri sekarang, wah. Mumpung kalau enggak saya ngomong udah berbusa bu. Udah dikasih tahu dari paling lembut sampai paling kasar. Sampai firman sampai tak tumpangin tangan. Gak berubah suamiku. Mumpung orangnya Daud datang. Ya, beri dia pelajaran Tuhan. Biar dia bertobat. Kayaknya rohani. Pada rohana. Hatinya kepahitan. Tapi saya percaya Abigail. Kenapa dia bisa berespon dengan tepat? Kenapa dia bisa memberikan action yang tepat? Dia sujud menyembah Daud. Ya, dia bilang maafkanlah kelalaian hamba. Bayangin yang salah siapa? Abigail apa Nabal? Nabal. Kenapa Abigail bilang maafkanlah kelalaian hamba? Kunci yang ketiga, next. Untuk bisa next level, saudara saya perlu punya kemurnian hati dan rendah hati. Pure and humble heart. Saudara akan bisa next level. Abigail kalau dia tidak punya hati yang murni, dia bilang ini, mumpung loh, Nabal, nyahok loh. Dia tidak. Dia berkata, saya datangin Daud. Saya kasih persembahan kepada Daud. Saya minta maaf pada Daud. Karena hukum dalam perjanjian lama berkata, kalau satu orang diserbu ya atau dalam peperangan di perjanjian lama, enggak cuma orang tersebut, tapi istri, anaknya, harta bendanya, kambing dombanya, budaknya ditumpas habis. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Enggak cuma Nabal, semua. Makanya Abigail berkata, Tuhan, saya mau datangin Nabal. Saya mau datangin Daud. Saya mau minta maaf. Hari-hari ini kalau saudara mau next level, kita perlu punya hati yang murni, saudara. Hati yang murni. Kalau saudara diangkat Tuhan, saudara bilang, memang karena Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita harus punya hati yang rendah hati. Orang yang rendah hati, cirinya pertama, gampang ditegur. Hatinya mau belajar. Kedua, orang yang rendah hati siap-siap akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu pasti. Kalau kita mau next level, kita mau dipromosikan sama Tuhan, tapi kita masih sombong. Sorry men, Tuhan bilang ini, ya udah dah, tak proses dulu. Begitu rendah hati, baru tak angkat. Amin. Saya enggak pernah lupa, tahun 2004, Tuhan bawa kami sekeluarga pelayanan di Toronto, Kanada. Ya, waktu kami ke Toronto, kemudian ada pengerja di sana bilang gini, Pak, Bu, udah pernah lihat air terjun Niagara? Oh belum, ini cuma 1 jam. Wah, saya pikir Jakarta Bogor sejam gitu ya. Mau enggak? Oh iya, oke. Kami dibawa lihat Niagara Falls. Saudara, waktu saya sampai di Niagara Falls, saya bilang, wow, amazing, dahsyat, luar biasa, keren abis gitu ya. Biasa cuma mungkin lihat di Google, ini bisa langsung lihat di depan mata, keren abis. Itu waktu itu lagi winter time -1 ya, tapi saya enggak peduli, saya keluar, saya nyembah Tuhan, saya bilang Tuhan kau dahsyat Tuhan, pemandangannya luar biasa. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, Tuhan bilang begini, kamu perhatikan tebing atas dan perhatikan sungai di bawah. Yang namanya air terjun kan dari tebing atas turun ke bawah gitu toh. Saya perhatiin. Begitu saya lihat air itu terjun terus turun ke bawah. Tak lihat sampai bawah. Saya nih batin di hati saya. Kok dalam banget ya? Gitu saya. Waktu saya bilang gitu Tuhan ngomong begini. Kamu tahu semakin orang rendah hati, semakin pengurapan deras akan mengalir dalam hidupnya. Amin.
Semakin kita rendah hati, semakin deras pengurapan itu akan mengalir. Kalau air terjunnya sungainya itu nggak dalam, cuma 5 meter aja, nggak keren air terjunnya. Ya itu cuma air tercurah gitu doang, di depan Grand Hyatt juga ada gitu saudara ya. Ini kenapa deras? Kenapa luar biasa? Karena dalam sungainya. Saya mau tantang saudara hari ini, waktu kita punya respon yang benar, respon yang penuh hikmat, kita bertindak dengan benar. Jangan lupa yang ketiga, saudara kita harus jaga hati kita rendah hati. Saudara jangan berpikir bahwa pengurapan hanya buat kami yang di mimbar. No. Ya, oh pengurapan hanya buat gembala, hanya buat worship leader, pengkhotbah, singer, pemusik. No. Untuk jadi istri yang berkenan, kita perlu pengurapan Allah. Amin ibu-ibu. Amin. Untuk jadi suami yang berkenan, kita perlu pengurapan Allah. Untuk bisa jadi anak yang berhasil dalam sekolahnya, menjadi anak yang taat sama orang tua, kita perlu pengurapan Allah. Untuk saudara dalam bisnis, saudara bisa closing, saudara bisa deal dengan persoalan-persoalan yang ada, saudara bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, kita perlu pengurapan Allah. Amin. Oleh karena itu pastikan pagi ini kita punya kerendahan hati. Dan setiap hari penuhi hati saudara dengan kasih Allah waktu saudara bersekutu dengan Tuhan. Amin. Orang yang penuh dengan kasih Allah, setiap pagi dia buka hati, dia minta kasih Allah penuhi, dia minta pengurapan Allah memenuhi dia. Saya percaya ngomongannya nggak pernah akan jutek. Do you know jutek? Amin. Ya, nggak bakalan pernah sinis, nggak bakalan pernah ngomongannya negatif. Kenapa? Hatinya penuh dengan kasih Allah. Hatinya penuh dengan pengurapan Allah. Yang keluar itu pasti firman Allah. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasehati. Yang mengerti katakan amin. 3 kunci. Kunci pertama tadi apa? Wisdom to respond rightly. Yang kedua apa? Action rightly. Yang ketiga, humble and pure heart. Kita lihat, next. Ayat 30-31. Tuhan akan melakukan segala kebaikan yang dijanjikannya kepada tuanku. Dan tidak lama lagi tuanku dijadikannya raja atas Israel. Pada waktu itu tuanku akan mengingat bahwa tuanku tidak membunuh tanpa alasan atau main hakim sendiri. Sehingga tuanku tidak perlu merasa sedih atau menyesal. Dan apabila Tuhan telah memberkati tuanku, jangan melupakan hamba tuanku ini. Bayangin, Abigail ini nyonya besar, ya. Tadi ribuan kambing dombanya, tapi dia tetap bilang saya hamba. Itu bukti dia kerendahan hati, betul? Tetapi yang saya mau soroti di sini ayat 30-31 adalah waktu dia deal, negosiasi dengan Daud. Waktu dia ngomong sama Daud, dia gak cuma sekedar bilang, maafkanlah Tuanku, tolong jangan ya, jangan ada bencana ya. Enggak, dia ngomongnya luar biasa saudara. Dikatakan di sini, pada waktu Tuanku, pada waktu itu Tuanku akan mengingat bahwa Tuanku tidak membunuh tanpa alasan atau main hakim sendiri. Sehingga Tuanku tidak perlu merasa sedih atau menyesal. Wow, cara dia ngomong, cara dia nego, cara dia deal dengan Daud. Saya pikir ini luar biasa. Dia bukannya wanita yang nangis-nangis di kaki Daud, tapi dia ngomong. Kenapa? Karena responnya sudah penuh hikmat. Maka saya percaya cara dia handle masalah juga dengan hikmat. Oleh karena itu yang keempat, kunci yang keempat untuk jadi extraordinary person in next level. Saya tulis di sini, excellent in handling problems. Waktu satu problem datang, dia bisa selesaikan dengan penuh hikmat. Satu problem datang, dia bisa selesaikan. Saudara, saya mau tanya, sekarang ya, era sekarang, kalau problem datang itu, apakah satu problem selesai baru muncul problem kedua? Enggak. Satu belum selesai muncul kedua. Dua belum selesai muncul ketiga. Multitasking. Kadang-kadang berbarengan brek gitu. Nah makanya untuk bisa kita next level. Salah satu caranya kita harus kompeten untuk handling problems. Problem boleh datang tapi kita harus langsung. Ini yang namanya discernment spirit. Ya, karunia membedakan roh. Begitu ada sesuatu, saudara langsung discern. Saudara harus minta, ini radar rohani ini harus tajam gitu ya. Saya percaya waktu kita intim sama Tuhan, kita akan diberi ketajaman. Begitu ada masalah datang, saudara langsung
discern ya, langsung membedakan. Oh ini masalah penting ya, tapi nggak urgent, nggak usah diselesaikan sekarang, pindahin dulu ya. Ini masalah urgent tapi nggak penting, oh ya, minta hikmat, gimana caranya, selesai. Harus gitu saudara. Ini kita hari-hari ini harus minta kemampuan Tuhan untuk excellent in handling problems. Kalau enggak apa? Kalau enggak kita stres. Sejak ikut Tuhan, masalah makin banyak. Ya enggak heran, iblis gentar sama saudara. Apalagi ini tahun pemulihan, ini tahun next level. Waktu saudara ngalami next level, saudara akan bilang, Tuhan dahsyat. Iblis enggak mau Tuhan dipermuliakan. Makanya hari-hari ini, kuncinya is simple, 4 kunci ini. Respon kita harus berhikmat. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Kadang-kadang maaf, kita mungkin tidak pakai kata-kata marah, tapi kita pakai bahasa tubuh, contoh. Tapi tetap dampaknya tidak baik. Iya apa iya? Ya, betul? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bertindak dengan tepat. Waktu hikmat turun untuk respon tepat, saya percaya kita akan bertindak dengan benar. Yang ketiga, tetap jaga hati kita pure and humble. Pokoknya semua untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saudara diangkat Tuhan, waktu saudara ngalami next level, saudara ngalami permulaan yang baru, saudara ngalami pemulihan seutuhnya, saudara cuma bilang, Tuhan yang dahsyat karena Tuhan. Saudara akan lihat semakin diangkat, semakin diangkat, semakin diangkat. Amin. Yang keempat, kita minta kemampuan Tuhan supaya kita excellent handling masalah-masalah yang ada. Dengan kekuatan kita hari-hari ini nggak bakal bisa. Tapi kalau saudara penuh roh, penuh firman, karunia roh akan turun, memampukan saudara. Ini selesainya begini, ini begini. Oh ini konteks ini, urusannya begini, ini begini, ini begini. Oh ini delegasiin, saudara akan excellent. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Oke, next, penutup. Ayat 42. Setelah besok paginya, sebelum ayat 42 begini, setelah besok paginya Abigail menceritakan semua kepada Nabal. Alkitab berkata tiba-tiba jantung Nabal berhenti dan Nabal mati. Begitu diketahui oleh Daud Nabal mati, maka Daud mengirim orang untuk mengambil Abigail menjadi istrinya. Ayat 42, baca sama-sama 2-3. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan segera. Ia naik ke atas keledainya dan diiringi oleh 5 orang pelayan wanitanya. Berangkatlah ia mengikuti utusan Daud, maka ia menjadi istrinya Daud. Tolong para istri-istri, jangan bilang begini. Nah loh, hari ini saya belajar dari Abigail. Mumpung ini bu, suamiku nih, kayak Nabal. Biar dicabut nyawanya. Wes jangan. Ya. Jangan begitu maksudnya. Tapi saya percaya istri yang saleh sanggup untuk dipakai Tuhan untuk merubah. Ya, jadi bukan suami yang ada diganti dengan yang baru, bukan. Ya, tetapi suami yang ada yang seperti Nabal dirubah oleh Tuhan menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Penutup slide terakhir. Saya tulis di sini, extraordinary person will reap the best fruit. Pertama apa? Protection. Harusnya Abigail juga mati. Memang hukumnya begitu, dia tumpas, semuanya ditumpas. Tapi Abigail mendapatkan perlindungan. Enggak cuma itu, yang kedua, next level promotion terjadi atas Abigail. Dia diangkat Tuhan, jadi istri raja yang berkenan. Amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menyiapkan mempelai wanitanya. Dia akan datang kedua kali dengan segera. Kita ambil contoh bukan kita sebagai istri, Abigail sebagai istri Nabal. Tapi kita harus ambil contoh kita sebagai calon mempelai pria Kristus. Persiapkan diri saudara hari-hari ini. Respon yang bijak, tindakan yang tepat, rendah hati dan murni hati. Lalu minta kemampuan untuk bisa mengatasi masalah dengan luar biasa. Saya percaya next level pasti akan terjadi. Amin. Mari bangkit.